Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Humas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barakah, di mana setiap bentuk amalan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian di setiap doa Allah ijabahkan. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu doa yang tidak kalah pentingnya untuk terus kita munajatkan sepanjang bulan Ramadan. Karena dalam satu riwayat dikatakan bahwa doa tersebut semasa hidup Rasulullah yang paling banyak dipintakannya kepada Allah adalah doa yang akan kita bahas ini. Itulah doa yang sering kita sebut dengan doa sapu jagat. Doa ini terambil pada surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di antara mereka ada yang bermohon kepada Allah, berikanlah kami hasanah di dunia dan berikanlah kami hasanah di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Hasan Al-Basri, seorang tokoh sufi terkemuka di abadnya, ketika ditanya tentang apa maksud dari hasanah dunia dan hasanah akhirat, maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, ada tiga. Lalu beliau mengkaitkan dengan doa Rasulullah dalam riwayat yang lain. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Imam Hasan Al-Basri mengatakan yang dimaksud dengan hasanah yang pertama adalah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang barakah. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa barakah adalah ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikan dari yang didapatkan tersebut. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang dikatakan bahwa kebahagiaan di dunia adalah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ada orang bijak mengatakan seperti ini, di negara kita ini kurang orang-orang yang berilmu. Kenapa dikatakan demikian? Karena setiap tahunnya setiap perguruan tinggi mengeluarkan sarjana, mengeluarkan magister, mengeluarkan doktor yang bukan jumlah ratusan bahkan ribuan. Namun keadaan negara kita masih seperti ini juga. Kenapa dikatakan demikian? Korupsi masih merajalela. Apakah seorang koruptor itu yang menggurup uang negara yang bukan hanya ratusan juta, bukan miliaran, tapi triliunan? Apakah mereka seorang yang tidak berilmu? Mereka orang yang berilmu di bidangnya. Kemudian kita lihat lagi kesenjangan hukum. Hukum itu dibuat seperti belah bambu
yang bawahnya diinjak, yang di atasnya diangkat. Hukum ibarat memukul paku. Paku yang bengkok dibiarkan begitu saja, tapi ketika paku yang lurus dihantam habis-habisan sampai tenggelam. Kemudian hukum dibuat seperti mata pisau, tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan bagi kita, apakah pengkorup uang negara, apakah mafia hukum mereka tidak berilmu? Mereka berilmu, tapi kenapa bisa mengkorup dan mempermainkan hukum? Karena ilmu mereka tidak bermanfaat. Tapi kalau keberkahan di dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu yang bermanfaat? Yang bisa membedakan mana yang halal dan haram, yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk, yang bisa mengantarkan si pemilik ilmu tersebut menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya Imam Hasan Al-Basri ditanya kembali, setelah itu apa lagi ya Syekh? Beliau menjawab, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Terkait dengan rezeki ada dua. Dari mana kita mendapatkan rezeki tersebut dan bagaimana kita membelanjakan rezeki tersebut? Ada orang yang bekerja seharian penuh, tepat waktu, disiplin, kemudian dia mendapatkan hasilnya, maka hasilnya adalah halal. Tapi ketika membelanjakannya, dibelanjakan kepada minuman keras, dibelanjakan kepada alkohol, dibelanjakan kepada prostitusi, dibelanjakan kepada perjudian, maka ini rezeki yang tidak berkah, karena didapatkan dari yang halal, dibelanjakan kepada yang haram. Demikian pula sebaliknya, ada orang yang memperoleh rezeki dari jalan yang haram, hasil berjudi, hasil menjual minuman keras, hasil merampok, hasil korupsi. Kemudian setelah mendapatkan ini semua, dibelanjakan kepada yang halal, membangun masjid, membangun pesantren, membantu anak yatim, membantu orang tua jumbo. Ini juga tidak termasuk kepada rezeki yang berkah. Kenapa? Didapatkan dari yang halal haram, kemudian dibelanjakan kepada yang haram. Namun yang dikatakan rezeki yang berkah didapatkan dari jalan yang halal, kemudian dibelanjakan pula kepada jalan yang halal pula. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dua dari hasanah dunia. Yang pertama ilman nafi'an, yang kedua warizqan thayyiban. Jika ilmunya sudah bermanfaat, bisa membedakan yang halal dan yang haram, pasti akan mendapatkan rezeki daripada yang halal. Kemudian apalagi hasanah di akhirat? Imam Hasan Al-Basri menjawab, hasanah di akhirat adalah wa amalan mutakabbala, amal yang tidak tertolak. Tiada kebahagiaan bagi seorang hamba ketika berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat amal-amalnya yang telah diamalkannya di atas dunia dengan penuh ikhlas, tidak ada yang ditolak tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Humas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita maksudkan dengan doa sapu jagat yang dalam hidup Rasulullah paling banyak dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita telah berada dalam bulan yang penuh berkah. Setiap amal dilipat gandakan pahalanya, kemudian setiap doa diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pintakan kepada Allah sebanyak mungkin doa ini supaya kita mendapatkan berkah di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan pembicaraan kita kali ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat meningkatkan ibadah kita sehingga keluar daripada bulan Ramadan kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.